Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah berikut adalah outline dari pertemuan kedua ini. Yang pertama adalah pengertian simpanan tabungan, yang kedua jenis-jenis simpanan, yang ketiga suku bunga, dan yang terakhir adalah menghitung bunga bank. Selanjutnya yaitu tabungan simpanan. Jadi tabungan simpanan adalah jenis rekening perbankan yang digunakan untuk menyimpan uang dalam jangka waktu tertentu dan memperoleh bunga atas dana yang disimpan. Jadi ini adalah tabungan ataupun rekening yang dikeluarkan oleh sebuah bank, mau itu bank BUMN ataupun bank swasta. Ini adalah salah satu produk dari perbankan yang mana memang digunakan untuk menyimpan uang dalam jangka waktu tertentu, tergantung dari si nasabahnya mau menyimpan uang sampai berapa lama dan memperoleh bunga atas dana yang disimpannya. Jadi ini masuk ke dalam bank konvensional, tetapi kalau misalnya bank syariah tidak menggunakan bunga gitu. Nah, itu dia. Ini adalah pengertian dari otoritas jasa keuangan. Dan untuk tujuan dari tabungan simpanan ini bermacam-macam tergantung dari nasabahnya. Jadi ada yang menggunakan tabungan simpanan ini untuk sebagai simpanan saja dan untuk mengamankan uangnya gitu. Ada pun juga yang nantinya akan digunakan sebagai dana untuk pensiun, digunakan sebagai biaya pendidikan, tergantung dari nasabahnya untuk menggunakan tabungan ini seperti apa gitu. Dan itu dia. Kalau misalnya kita berbicara tentang financial technology, jadi financial technology adalah kita menghubungkan perbankan dengan teknologi, gitu maksudnya. Yang mana nanti asas-asas teknologi akan digunakan di dalam perbankan, gitu. Misalnya menggunakan sistem keamanan biometrik, menggunakan robo advisor di dalam perbankan, macam-macam lagi jasa-jasa yang akan bisa digunakan ke dalam financial teknologi ataupun perbankan yang berbasis teknologi. Jadi tabungan simpanan yang awalnya dia konvensional, kita harus datang ke tempatnya ataupun ke cabang perbankan itu sendiri, berhubungan dengan teller ataupun customer service. Tetapi dengan adanya teknologi yang semakin berkembang ini, kita tidak perlu lagi datang ke cabangnya. Kita bisa menggunakan handphone ataupun komputer untuk bisa terhubung dengan layanan-layanan perbankan gitu. Dan juga ada fitur-fitur yang dapat mengefisienkan waktu terkait dengan tabungan simpanan ini. Jadi seperti itu, dengan adanya teknologi, jadi nasabah akan dapat diefisienkan waktunya terkait dengan menyimpan uang dan kegiatan-kegiatan lain yang ada di perbankan. Seperti itu. Selanjutnya, ini ada jenis dari simpanan tabungan yang ada di perbankan konvensional, yaitu yang paling umum ada tiga, yaitu yang pertama adalah tabungan. Jadi tabungan ini yang paling familiar, yang dipilih oleh nasabah, yang paling banyak digunakan. Selanjutnya kedua adalah rekening giro. Jadi rekening giro ini merupakan produk perbankan yang mana nasabahnya ketika ingin mencairkan ataupun melakukan penarikan tabungan menggunakan warkat ataupun cek yang akan dilakukan oleh pihak administrasi di perbankan gitu. Dan yang ketiga adalah deposit. Nah, deposit adalah jenis simpanan ataupun pencairan yang mana pencairannya harus menggunakan syarat-syarat tertentu ataupun waktu-waktu tertentu. Nah, itu dia 3 tabungan yang paling umum digunakan oleh nasabah perbankan. Berikut adalah jenis tabungan berbasis fintech. Jadi ada 5 jenis tabungan. Yang paling umum kita dengar, yang paling umum ada di industri fintech di Indonesia. Yang pertama itu adalah dompet digital. Dompet digital ini adalah jenis simpanan dompet digital yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang dan melakukan transaksi pembayaran online ataupun di toko fisik. Jadi beberapa contohnya seperti OVO, Dana, GoPay,
atau link aja, dan masih banyak lain dompet digital yang biasa kita pakai untuk kegiatan transaksi pada zaman sekarang ini. Yang kedua adalah peer-to-peer. Jadi peer-to-peer ini adalah jenis simpanan yang memungkinkan investor untuk memberikan pinjaman secara online kepada peminjam dan kemudian menghasilkan pendapatan dari bunga yang diterima. Jadi ini mirip dengan produk dari deposito yang ada di bank, tetapi dengan adanya teknologi maka pinjaman ataupun lending ini akan diperantarai oleh teknologi, yang mananya masyarakat yang kelebihan uang bisa dapat meminjamkan uangnya kepada pihak yang membutuhkan uang, seperti itu. Di antaranya beberapa aplikasi seperti Investree, Artama, dan CoinWorld. Yang ketiga adalah tabungan elektronik. Jadi tabungan elektronik adalah jenis simpanan yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang di dalam akun elektroniknya. Gitu. Jadi biasanya tabungan elektronik ini biasa kita temui pada kartu-kartu seperti T-Cash, Breezy, ataupun Flash yang digunakan untuk pembayaran tol ataupun menggunakan jalur tol gitu. Yang keempat adalah reksadana. Jadi reksadana ini adalah sebuah platform yang mana adalah kumpulan portofolio investasi yang diatur oleh manajer investasi di dalamnya gitu. Nah, jadi contoh-contoh aplikasi yang menggunakan skema seperti ini adalah Bareksa, Bibit, ataupun Ajaib. Nah, itu dia. Yang keempat adalah investasi saham online. Jadi investasi ini memungkinkan investor untuk membeli dan menjual saham secara online melalui platform fintech gitu. Jadi banyak sekali ya contoh-contoh aplikasi saham seperti Stockbit, Bibit, Beyonce, dan masih banyak lagi yang berkaitan dengan investasi saham gitu. Selanjutnya adalah suku bunga. Jadi suku bunga ini perannya sangat penting di dalam perbankan. Bagaimana perbankan menetapkan keuntungan, menetapkan bunga berdasarkan suku bunga yang dicanangkan oleh bank sentral. Jadi suku bunga ini sangat penting perannya di dalam industri perbankan. Nah, jadi tingkat suku bunga ini dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, bisa faktor inflasi, permintaan penawaran uang, kebijakan moneter bank sentral, ataupun kondisi ekonomi dalam suatu negara. Jadi suku bunga yang tinggi dalam suatu negara cenderung akan membuat biaya pinjaman uang menjadi lebih mahal gitu kalau misalnya dia suku bunganya tinggi. Sebaliknya, jika suku bunganya rendah, maka membuat biaya peminjaman menjadi lebih murah, seperti itu. Jadi suku bunga ini perannya sangat penting di dalam industri perbankan. Berikut adalah pengertian dari suku bunga. Jadi saya ambil dari sisi bank sentral atau Bank Indonesia. Jadi suku bunga BI adalah suatu kebijakan penentu suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Jadi suku bunga BI berbeda dengan suku bunga bank, yang mana suku bunga BI adalah suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yang mana itu nanti akan sebagai acuan bagi industri perbankan untuk menetapkan suku bunga. Sedangkan untuk suku bunga ini pengertiannya berasal dari OJK, yaitu suku bunga adalah balas jasa yang diberikan bank kepada nasabah yang membeli ataupun menjual produknya. Jadi produknya yang paling umum adalah produk deposito yang menggunakan suku bunga sebagai acuannya gitu. Nah, itu dia pengertian dari suku bunga. Jadi di dalam suku bunga itu terdapat jenis-jenis suku bunga, ada jenis-jenisnya. Yang pertama adalah fixed rate. Jadi fixed rate ini adalah suku bunga yang bersifat tetap dan tidak berubah sampai jangka waktu atau sampai jatuh tempo yang ditentukan. Selanjutnya adalah floating rate. Jadi floating rate adalah suku bunga yang selalu berubah-ubah mengikuti suku bunga yang ada di pasaran, tergantung pada industrinya di industri perbankan itu. Selanjutnya flat, suku bunga yang perhitungannya mengacu pada jumlah pokok pinjaman di awal untuk setiap periode cicilan. Jadi berdasarkan jumlah pokok pinjaman ataupun jumlah cicilan pada periode itu.
Selanjutnya suku bunga efektif, suku bunga yang diperhitungkan dari sisa jumlah pokok pinjaman setiap bulan seiring dengan menyusutnya utang yang sudah dibayarkan. Jadi jumlah efektif adalah seiring menyusutnya utang, seiring sudah setelah dibayarkannya utang, maka suku bunga ini akan semakin kecil. Seperti itu maksudnya. Setelah jenis-jenis tabungan yang berbasis fintech, sekarang yaitu bagaimana nasabah ataupun individu menghitung bunga pada kasus-kasus perbankan. Dan di dalam menghitung bunga bank ini menggunakan beberapa metode, ada 3 metode yang paling umum digunakan. Yang pertama adalah metode saldo terendah. Metode ini menggunakan saldo terendah dalam periode tertentu sebagai dasar perhitungan bunga. Yang kedua, metode saldo rata-rata menggunakan rata-rata periode tertentu sebagai dasar perhitungan bunganya juga. Dan yang terakhir adalah metode saldo harian, yaitu menggunakan saldo harian dalam periode tertentu sebagai dasar perhitungan bunga. Jadi itu adalah tadi 3 metode yang digunakan untuk menghitung saldo dari bunga perbankan. Metode saldo terendah. Jadi metode saldo terendah ini rumusnya adalah bunga sama dengan ST dikali SB kali H dibagi dengan 365. Jadi ST di sini keterangannya adalah saldo terendah dan SB adalah suku bunga, H adalah jumlah hari dalam periode bersangkutan dan dibagi dengan 365. 365 adalah jumlah hari dalam 1 tahun gitu. Yaitu adalah rumus dari metode saldo terendah. Selanjutnya metode saldo terendah. Di sini ada contoh kasus. Dalam tabel ini ada jumlah tabungan dari seorang nasabah, ada periodenya, berapa periodenya, tanggal periodenya maksudnya, penyetorannya, penarikannya dan saldo akhirnya. Jadi kita di sini cuma melihat saldo akhirnya berapa untuk metode saldo terendah ini. Jadi diketahui di sini dari soal suku bunganya adalah 3%. Biasanya 3% ini dicantumkan oleh perbankan, bisa 4, bisa 5 atau bisa 6 gitu. Dan berdasarkan rumus untuk menghitung tabungan saldo terendah ini, maka dengan rumus yang sebelumnya tadi, bunga sama dengan ST dikali dengan SB dikali dengan H dibagi dengan 365. Jadi kita cari dulu. Yang paling pertama adalah di sini ST-nya itu berapa. Jadi ST-nya itu adalah saldo terendah. Kita lihat di sini saldo akhirnya. Berapa sih saldo terendah dari beberapa saldo ini? Kita lihat di sini bahwa saldo terendahnya di sini adalah 3.800.000. Itu kita kasih masuk di sini adalah 3.800.000. Dan kita cari lagi suku bunganya berapa. Suku bunganya itu biasa ditetapkan oleh perbankan. Ditetapkan dalam soal juga bisa di sini. Dan suku bunganya itu adalah sebesar 3% gitu. Bisa saja 4, bisa saja 5, bisa saja 6 gitu. Dan 30. 30 ini adalah jumlah hari dalam 1 bulan biasanya gitu. Nah, di sini periodenya di sini adalah 1 bulan. Bulan 5, bulan Mei. Maka dalam 1 bulan itu berarti ada 31 hari. Nah, di sini berarti kita tulis 31 hari gitu. Kalau misalnya dia di bulan yang lain-lain isinya dalam 1 bulan itu ada 30, maka kita tulis di sini 30, tergantung lagi gitu. Biasanya untuk penentuan ini adalah dalam sebulan gitu. Nah, itu dia. Selanjutnya dibagi dengan 365. 365 adalah hari dalam 1 tahun gitu. Jadi biasanya untuk metode saldo terendah, metode saldo harian, metode saldo rata-rata, untuk 35 ini adalah angka yang fix dibagi gitu. Jadi kita bagikan dengan 365 hari gitu. Maka dari hasil perhitungan tadi kita dapatkan sebesar 9.369. Itu adalah bunga yang didapatkan menggunakan metode saldo terendah seperti itu. Berikutnya adalah metode kedua, metode saldo rata-rata. Jadi untuk metode saldo rata-rata ini rumusnya adalah bunga sama dengan SR dikali SB dikali dengan H dibagi dengan 365. SR di sini untuk keterangannya adalah saldo rata-rata dan SB suku bunga per tahun, H
H adalah jumlah hari dalam periode bulan yang bersangkutan. Apakah kalau misalnya dalam satu bulan itu ada 31 hari, ada 28 hari, tergantung satu bulan itu berapa hari gitu. Selanjutnya adalah 365. 365 adalah jumlah hari dalam satu tahun. Biasanya dalam rumus metode ketiga metode ini angka ini angka yang fix gitu. Nah, itu dia. Berikutnya adalah metode saldo rata-rata. Jadi metode saldo rata-rata ini penggunaan rumusnya berbeda dengan metode saldo terendah. Di sini kasusnya saya menggunakan kasus yang sama dengan metode saldo terendah, contoh kasusnya, tetapi dalam deskripsi contohnya di sini menggunakan saldo rata-rata gitu. Nah, jadi untuk hasil dari metode saldo rata-rata dengan metode saldo terendah, ataupun juga nantinya bahas tentang metode harian, hasilnya akan berbeda pula tergantung dari perbankan, kebijakan dari perbankan, apakah memang menggunakan metode bunganya, bunga simpanannya itu menggunakan saldo terendah ataupun rata-rata, ataupun juga menggunakan saldo harian gitu. Jadi tergantung kebijakan dari perbankan itu sendiri terkait dengan metodenya gitu. Dan di sini untuk menghitung saldo rata-rata, yang paling pertama di sini adalah kita menjumlah seluruh saldo dalam satu periode mutasi rekeningnya. Maksudnya dari seluruh saldo akhir ini nanti kita akan jumlahkan. Tetapi sebelum itu kita akan kalikan satu persatu saldo akhirnya yang ini dengan jarak hari ataupun interval hari untuk menghitung saldo akhir ini gitu. Jadi maksudnya di sini jarak harinya di sini adalah transaksi awalnya dan transaksi berikutnya. Contohnya seperti tanggal 1 Mei ini transaksi awalnya, kemudian transaksi berikutnya adalah tanggal 4 Mei. Jarak antara tanggal 1 dan tanggal 4 ini adalah sebesar 3 hari. Nah, itu dia adalah jarak hari ataupun interval hari. Yang nantinya jarak hari ini sebesar 3 ini kita kalikan dengan saldo akhir. Saldo akhirnya adalah 3.800.000. Nah, jadi seperti ini. Dan berikutnya saldo akhir yang berikutnya kita kalikan lagi juga dengan intervalnya. Jadi saldo periode awalnya adalah tanggal 4 dan periode berikutnya adalah tanggal 7. Intervalnya di sini adalah 3 hari. Kita kalikan dengan saldo akhirnya. Begitu seterusnya sampai dengan saldo akhir terakhir gitu. 4.550.000 dikalikan dengan jarak waktu antara tanggal 7 dan tanggal 10. Jarak waktunya adalah 3 hari. Dan interval berikutnya, saldo akhir berikutnya 5.500.000 dikali dengan 12. 5 juta dikalikan dengan 5. Dan 9.500.000 dikalikan dengan 3. Dan yang terakhir 8 juta dikalikan dengan 1. Jadi interval waktu yang terakhir ini adalah tanggal 30 awal. Jarak berikutnya adalah tanggal 31 karena di dalam satu periode itu terdapat bulan Mei ini terdapat 31 hari. Maka di sini saya jaraknya adalah 30 hari dari tanggal 31 sampai dengan tanggal 30 sampai dengan tanggal 31 gitu. Jadi saya menggunakan itu untuk yang terakhirnya, untuk sisa harinya gitu. Dan kalau misalnya setelah selesai mendapatkan semua saldo akhir dikalikan dengan jaraknya, maka kita akan menjumlahkan semua hasilnya, maka kita akan mendapat angkanya sebesar 170.550. Dan hasilnya ini kita akan bagikan dengan jumlah hari dalam satu periode itu. Jumlah hari dalam satu periode itu adalah sebesar 31 hari. Sebanyak 31 hari. Kalau misalnya dia bulan yang dalam satu bulannya adalah sebesar 30, sebanyak 30, maka kita akan bagikan 30. Tapi kalau misalnya di bulan Mei ini ada 31 hari, maka kita bagi dengan 31 hari. Maka kita dapatkan angkanya sebesar 5.501.000 gitu. Dan
Barulah nanti setelah kita dapat angka ini, kita masukkan rumus metode saldo rata-rata. Jadi rumusnya di sini bunga sama dengan saldo harian, saldo rata-rata maksudnya saldo rata-rata dikalikan dengan 3% dikalikan dengan 31 hari dalam satu periode bulan dibagi dengan 365 hari dalam satu tahun. Gitu, itu dia kita masukkan ke dalam rumus di metode saldo rata-rata yang sebelumnya. Gitu, maka kita dapat angka sebesar Rp14.016 untuk bunganya dari satu periode. Tuh. Nah itu dia. Jadi metode berikutnya adalah metode ketiga, yaitu metode saldo harian, yang mana rumusnya adalah bunga sama dengan SH dikali dengan SB dikali dengan H dibagi dengan 365. SH adalah saldo harian, SB adalah suku bunga per tahunnya, dan H adalah jumlah hari dalam periode bulan bersangkutan, dan yang terakhir adalah 365 adalah jumlah hari dalam satu tahun. Itu dia rumus dari metode saldo harian. Berikut adalah contoh kasus dari metode saldo harian. Jadi contoh kasusnya ini sama dengan contoh kasus dari saldo terendah dan saldo rata-rata, cuma menggunakan metode saldo harian. Jadi masing-masing saldo akhir dikalikan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu bunga sama dengan SH dikali dengan SB dikali dengan H dibagi dengan 365. Jadi itu rumusnya yang digunakan. Dan kita nanti akan mengkalikan antara saldo akhir, yaitu sebesar 3.800.000 dikalikan dengan bunga yang ditetapkan perbankan, misalnya 3%, dikalikan dengan periodenya. Jadi periodenya ini interval antara periode awal dan periode berikutnya, sama seperti menghitung metode rata-rata yang tadi, dan dibagi dengan 365. Gitu. Nanti akan mendapatkan hasilnya. Gitu. Begitu pula dengan saldo akhir yang berikutnya. Jadi 4.800.000 dikali dengan 3% sesuai dengan bunga perbankan dikali dengan jarak interval dari periode awal dan periode berikutnya dibagi dengan 365. Jadi langsung saja menggunakan rumus. Begitupun juga dengan saldo akhir yang berikutnya. Gitu. Setelah selesai, maka yang terakhir adalah dengan menjumlah total dari hasil pengkalian dari penjumlahan dari saldo akhir dengan bunga dikali dengan periode dan dibagi dengan 365. Nanti 936 ini dijumlahkan dan mendapatkan hasil total bunga sebesar 6.746. Itu untuk menggunakan metode saldo harian. Gitu. Baik, itulah tadi pembelajaran untuk materi kedua, fintech. Dan saya harap Bapak Ibu mengerjakan tugas dari pertemuan kedua ini yang nantinya akan saya jadikan absensi bagi Bapak Ibu berupa pertanyaan-pertanyaan yang ada di Siakat. Dan saya akhiri dulu untuk pertemuan kedua ini. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.